Oke, selamat berjumpa kembali pada tutorial untuk membuat blog. Pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara mengatur atau menata bagian layout atau tata letak blogger. Ini merupakan video panduan yang mendukung dari artikel yang telah saya buat sebelumnya. Untuk artikelnya bisa Anda klik pada deskripsi video ini. Pertama, untuk mengatur tata letak blog, Anda harus masuk di dashboard blogger. Kemudian setelah masuk, Anda geser ke arah tata letak. Karena ini menggunakan pilihan bahasa Indonesia, maka menu-menu yang ditampilkan juga akan berbahasa Indonesia. Untuk yang berbahasa Inggris, silahkan menyesuaikan dengan gambar atau tampilan di sini. Sama saja lengannya. Kemudian setelah itu kita klik pada menu tata letak. Tata letak ini, silahkan dilihat, ini sangat bergantung pada template yang Anda gunakan. Sekali lagi, tidak semua template bentuknya seperti ini. Banyak penyedia template dan bentuk widgetnya atau desainer layoutnya, tata letaknya itu sangat beda-beda. Tapi ada satu hal yang pasti sama, yaitu bagian header, kemudian bagian main atau postingan artikel, kemudian bagian sidebar dan footer. Nah, seperti contoh ini. Di sini footer ini tidak ada. Kenapa? Karena untuk menyeting footer untuk template yang saya gunakan ini itu menggunakan dari tema. Kita lihat dulu tampilan blognya gimana. Nah, bagian-bagian layout tadi adalah bagian header, bagian main itu ini, bagian sidebar itu, kategori, populer, informasi tentang penulis, tentang blog, dan bagian footer biasanya bersisi hak milik dari pemilik blog. Kita kembali ke tata letak. Yang perlu kalian perhatikan adalah jangan menambah widget atau gadget yang bisa membuat loading blog semakin lama. Semakin loading blog semakin lama itu tidak baik untuk reputasi blog kalian di mata mesin pencari terutama, atau juga di mata pengunjung kalian. Contohnya begini, ketika orang di sini menggunakan internet itu kan ingin menyelesaikan masalahnya kan, semakin cepat masalahnya terselesaikan itu semakin baik, bukan begitu? Terus apa hubungannya dengan loading blog? Kalau loading blog Anda dibuka lama, loadingnya lama, sudah jaringannya kurang bagus, loadingnya mengakses salah satu blog Anda itu juga kurang bagus, pasti pembaca itu akan mencari situs lain yang berhubungan dengan masalah, terutama situs blog atau situs yang lebih cepat aksesnya. Maka dari itu
pada tampilan widget ini sebaiknya Anda meminimalisir widget-widget atau gadget yang ditampilkan dalam blog. Misalkan begini. Saya di sini, nah di sini ada 3 widget bagian sidebar, 1 profil, 2 kategori, 3 popular post. Mungkin saya lebih senang memasang, saya hapus dulu, kategori juga saya hapus. Kategori ini sebenarnya bisa Anda tampilkan itu di bagian menu sini, menu atas. Kemudian simpan. Di sini bisa kalian tampilkan hanya popular post saja. Kenapa? Semakin sedikit yang ada di sini, tentu loading blog Anda juga akan semakin bagus. Semakin cepat blog Anda diakses, semakin baik di mata mesin pencari, juga semakin baik untuk pengguna atau pembaca situs Anda. Kalau saya pribadi, saya lebih senang pada bagian sidebar ini menampilkan artikel terbaru. Dan di sini, di postingan ini, saya biasanya memasang hanya 4. Nah, 4 artikel. Kenapa kok begitu? Ya, kembali seperti tadi, ingin mempercepat loading blog. Kita mulai satu persatu. Untuk mengubah tampilan-tampilan ini di head ini, kita bisa menggunakan mulai dari head wrapper. Apa isi dari head wrapper? Kita klik pada tombol edit. Nah, isinya adalah judul blog. Judul blog ini bisa diganti. Blog terbaru. Deskripsi adalah mendeskripsikan isi dari topik blog Anda. Misalkan di sini tutorial belajar blog mulai dari 0 sampai menghasilkan uang. Kalau Anda punya kalau Anda punya logo berbentuk gambar, Anda bisa memasukkan di sini. Misalkan ada logo, kamu masukkan, kamu cari di mana lokasi Anda menyimpan gambarnya, kemudian akan tampil di sini. Contohnya seperti ini. Mana ya? Kita cari gambar. Logo. Kita cari dulu logo. Ini pada punya ya. Misalkan ini aja. Nah, logo ini akan tampil di bagian sini. Kalau Anda punya logo. Tapi karena saya lebih ke
tulisan saja. Kenapa kok tulisan saja? Biar loadingnya lebih cepat daripada mengakses gambar. Bisa sih gambar diperkecil ukurannya atau jenisnya, tapi saya lebih menyukai dari bawaan template yang ada. Dan jika sudah, yang terpenting ini sama ini. Kalau sudah, klik simpan. Info blogger terbaru. Ini pertama tadi info blogger. Kita refresh pakai ini atau pakai F5. Nah, terbaca di sini. Itu mengatur tata letak header. Kemudian kita setting yang main postingan. Perhatikan di sini. Di sini terdapat opsi halaman utama. Nah, saya memilih 4 karena biar loadingnya lebih cepat. Kemudian ini tidak perlu saya ganti. Ini bawaan dari blog. Kalau memang kita belum ahli di sini, lebih baik itu dibiarkan. Ganti yang jumlah postingan saja yang ada di blog. Saya pilih 4. Kemudian simpan. Nah, karena di sini artikel saya hanya 3, mungkin tidak bisa ditampilkan secara penuh. Nah, di sini yang tampil hanya popular post. Kemudian kita beralih ke, kalau sudah di main post sudah selesai, kita beralih ke sidebar. Seperti tadi. Ini paling banyak diberi tempat oleh pencipta atau pembuat template tema. Ini pasti disediakan. Yang jarang disediakan itu tempat iklan. Nah, iklan ini adalah tempat, misalkan Anda ingin menghasilkan uang dari blog, itu bisa menggunakan memasang iklan di sini sama di sini. Itu materi belakang. Kemudian bagian sidebar, jika ingin menambahkan fitur apa saja yang disediakan oleh blogger, bisa diklik pada tambah gadget. Kemudian misalkan mau menampilkan apa? Profil. Klik pada tombol plus. Isi yang sekiranya penting. Kemudian klik simpan. Mau menambah lagi apa lagi ya, yang biasa digunakan itu label, kategori. Mau ditampilkan seperti apa, silahkan dicoba. Semua cloud. Setelah nah, di sini saya lupa. Posisi ini bisa digeser ke atas, ke bawah. Cuma tinggal klik, tahan, kemudian digeser sesuai keinginan. Nah, kemudian setelah menyeting ini, itu jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Sekarang kita lihat, bisa mulai dari ini atau dari sini di reload atau di refresh. Apa yang saya pasang tadi otomatis tampil di sini. Kemudian untuk layout atau tata letak yang footer itu akan kita bahas pada materi di bagian tema. Karena di sini tidak disediakan menu layoutnya, sehingga
saya tidak bisa menyampaikan di sini, tapi ada beberapa template yang menyediakan langsung di sini. Caranya hampir sama saja. Ketika ada menu di sini, kamu lihat di sini ya, lihat di sini. Ketika saya tambahkan gadget, nah, gadget ini ada 25 item yang bisa Anda gunakan. Mulai dari entry yang diunggulkan, pencarian, HTML, profil, arsip, header, pengikut, gambar, label, halaman, sampai yang terakhir atribusi, sampai laporan penyalahgunaan. Itu kan tidak mungkin kita pakai semuanya, pasti akan memberatkan loading block. Nah, saran saya untuk tampilan layout ini, buatlah seminimal mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas tampilan di blog Anda. Saya hapus lagi mengenai 2 widget yang saya tambahkan. Menghapusnya sama klik edit, kemudian hapus. Kemudian klik simpan dan klik reload. Nah, tampilan ini sangat minimalis, cuma dan tanpa mengurangi mengurangi kualitas tampilan. Blog ini tetap enak dipandang mata, nyaman bagi pengunjung, ya. Jadi widget ini, tata letak ini buatlah seminimal mungkin agar loading blog ini lebih cepat. Apa tadi? Saya lupa. Gini, ada begini untuk mengetes kenapa saya mengatakan harus seminimal mungkin di layout ini. Kita tes pada halaman pertama. Kita cari apa ya, cara daftar BPJS. Nah, carilah situs-situs yang bukan situs-situs besar seperti ini. Merdeka ini kan sebagai media online terbesar sama BPJS. Seperti ini, duitmu. Nah, ini pada yang ranking di halaman utama ini kita cek satu persatu, coba. Mulai dari Jakarta. Nah, ini cermati, ini sebenarnya situs besar. Coba duitmu. Nah, perhatikan di sini. Apa yang tampil di sebelah sidebar ini? Hanya artikel terbaru. Tidak ada popular post, tidak ada profil, tidak ada. Ini dari situs cek aja. Kemudian duitmu, coba. Ini malah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini hanya berupa
satu tampilan artikel full. Bagaimana? Jadi blog-blog yang nongkrong di halaman pertama itu dia lebih mengedepankan isi artikel. Nah, kualitas artikel ini lebih diutamakan. Masalah tampilan itu nomor 2. Dia memasang iklan AdSense. Nah, ini tampilan iklan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, buatlah tampilan seminimal mungkin, seminimalis mungkin, tapi juga masih terlihat bagus, terlihat nyaman untuk dibaca. Karena apa? Karena kalau loading blog Anda lambat, itu pasti akan ditinggalkan pembaca Anda. Itu pasti. Nah, setelah mengatur tata letak atau widget layout di sini, kita tes hasilnya gimana, kecepatan loadingnya gimana. Kita buka namanya Backspeed Insight. Backspeed, nah ini Insight. Ini produk dari Google. Kemudian GTmetrix. Kalau saya lebih suka ngecek di dua-duanya. Anda bisa mengecek menggunakan salah satunya. Caranya adalah klik pada bagian URL ini. Kita klik di halaman awal dulu. Nah, klik kanan, copy. Nah, klik di sini, klik kanan, masukkan URL-nya dan tempel. Tekan tombol analisis. Ini juga klik kanan, paste, test your site. Masih proses. Coba yang sebelah sini. Nah, untuk tampilan seluler itu 94, sangat bagus. Untuk desktop 98. Nah, tampilan ini kalau tidak ada iklan seperti AdSense tadi, nah, kalau blog Anda belum ada tampilan AdSense juga seperti ini, blog ini kan tidak ada tampilan iklannya seperti AdSense. Kalau ada tampilannya ini bisa berkurang, bisa 80 atau juga. Kalau masih tanda kuning, itu masih tidak masalah. Kalau penilaian saya. Tapi kalau sudah tanda merah, itu harus segera Anda perbaiki hal-hal yang kira-kira apa yang membuat situs Anda bernilai merah. Ya, tampilan mobile bagus, tampilan desktop juga bagus. Yang ini, nah, backspeed-nya 100 sempurna sekali. Slow score B, load per halaman itu 1,2 detik. Jadi ketika mengakses halaman ini, 1,2 detik. Semakin kecil semakin bagus. Tapi ini kalau pengaruhnya kalau ada iklan, itu pasti akan berkurang. Ini bertambah, ini berkurang. Jadi kalau sudah warna hijau semua ini, berarti template Anda layak dipakai. Itu aja. Di sini saya menggunakan template Pingtong, milik dari pembuatnya Usain Boinsan. Sementara mungkin itu aja yang dapat saya bagikan.
perhatikan cara mengatur tata letak. Ingat, tata letak di layout harus seminimal mungkin. Kemudian kalau sudah, silakan cek di sini di TypeScript Insert atau GTmetrix. Itu harus lolos di sini semua. Berarti kalau lolos, silakan Anda melanjutkan rutinitas ngeblok Anda. Oke, saya kira sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kotak komentar.